Ya, kalau kita melihat sekarang ini kita duduk ini jaga jarak ya, Pak ya. Ini wajib dan biasanya orang-orang setuju. Ya, tapi kalau jaga jarak antara sekolahan dan juga rumah dari siswa-siswi itu yang sekarang jadi pro kontra, ya kan? Ya, kemarin kan sudah ada rekomendasi nih salah satunya Komisi 10 untuk membatalkan ya PPDB online. Tapi bagaimana sebenarnya permasalahan ini bisa menyelesaikan keresahan orang tua, karena juga Pemprov DKI Jakarta sudah membuka yang namanya zona bina RW ya. Ini sudah menyelesaikan atau belum ya? Kita akan langsung tanyakan dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di sini bersama kami. Ada Ketua Komnas Perlindungan Anak, ada Bang Aris Mardika Sirait. Selamat pagi, Bang Aris. Selamat pagi. Sehat? Bang Aris? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ada juga pengamat pendidikan anak, ada Indra Karismiaja. Selamat pagi, Pak Indra. Saya mau ke Bang Aris dulu. Bang Aris, ada sekarang sistem penerimaan baru yaitu zonasi bina RW. Sudah cukup menjawab keresahan dari anak-anak? Sedih atas nama anak-anak di DKI Jakarta yang kehilangan hak atas pendidikan. Saya tentunya sangat bersedih ya, karena satupun sikap dari para pejabat penyelenggara pemerintahan khususnya pendidikan ini mengabaikan hak anak ya. Apa yang saya tidak reaksi terhadap alternatif yang disuguhkan atau diberikan bina RW itu. Juknisnya saja sudah melanggar hukum gitu. Gimana letak melanggarnya? Tidak diatur di Permendikbudnas itu, ya. Itu tidak ada diatur di situ gitu loh. Itu hanya inisiatif saja yang dilakukan untuk menjawab itu. Menurut saya pertama ya sudah. Nah, itu bukan yang dibutuhkan oleh orang tua untuk kemudian mengakomodir semuanya. Nggak akan menjawab. Ini puluhan ribu anak-anak yang menunggu dan hak anaknya hilang dan dengan tawaran seperti itu. Kalau saya menyetujui bina RW itu, di RW itu ada SD nggak? Ada SMP nggak? Ya, ada mungkin. Nggak semua SMA RW tidak ada, semua gitu. dan itu tidak menjawab. Nah, kalau saya menyetujui itu berarti saya menyetujui pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda DKI terhadap isi dari Permendikbudnas itu yang 44 2016. Karena pertama ya dasar hukumnya ya, dasar mengapa kami anak-anak juga mau ini diulang karena apa? Di pasal 44 di Permendikbud 44 2016 di pasal 25 ayat 1 itu mengedepankan jarak gitu loh. Dan itu juga kuotanya itu tidak boleh kurang dari 50%. Dan zona bina RW ini pakai jarak juga atau enggak? Kalau aku bicara itu nggak usah dibicarakan lagi karena itu betul-betul batal demi hukum. Yang ingin dinyatakan oleh anak diulang kembali gitu loh. Karena nggak mungkin kan kita sama. Saya kira Pak Indra juga siapapun lah penontonnya TV One ini, sebuah produk hukum yang melanggar ya atau juknis yang dilakukan oleh Pemda DKI itu melanggar peraturan di atas itu bakal demi hukum. Oleh karena itu menurut saya bina RW itu tidak menjawab apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita. Bang, kalau misalnya perspektifnya itu kan juknis yang melanggar Permendikbud kan. Tapi kalau dari kebutuhan orang tua atau siswa yang benar-benar pengen sekolah negeri, apakah itu tidak menjadi akses atau saluran aspirasi? Karena tidak menjawab berapa persen. Soal kuota lagi berarti ya? Iya. Dan kemudian juga batasan usia yang akan menentukan. Misalnya satu RW ada SMA, penambahnya kan 4 orang. Lalu yang mendaftar ada 10. Apa yang menentukan itu? Batas usia tadi saya katakan kan? Itu juga sudah tidak adil. Seharusnya apa? Nilai ya. Apa yang menjadi prestasi dan sebagainya itu yang harus diutamakan sehingga anak-anak bertarung gitu loh, bertarung ini. Nah, usia dan juga Pak Indra gimana kalau menjawab kesedihannya Bang Aris? Sedih sekali hari ini. Ini mungkin satu hal yang kita harus luruskan dulu. Saya agak nggak cocok dengan mengatakan menghilangkan hak anak. Itu kenapa? Karena yang sekarang diterima juga anak DKI juga, anak-anak Indonesia juga. Kecuali kalau itu anak negara lain yang diterima, nah itu baru menghilangkan hak anak Indonesia. Oh, itu secara persepsi itu ya kan gitu. Hak anak universal, Bos. Nah, justru saya itu. luruskan Pak Indra, hak anak atas pendidikan universal. Betul kan begitu. Nah, Anda bisa bayangkan saya potong sedikit aja. Sebentar Bang Aris, sebentar. Kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Indra. Bang Aris. Maaf. Bang Aris, kita berikan kesempatan dulu ya kepada Pak Indra. Silakan. Masyarakat harus tahu kebijakan zonasi ini bukan kebijakan yang baru. Tapi terus terang dari awal zonasi 2017 itu Pemprov DKI selalu melanggar Permendikbud. Gitu. Jadi 2017 ya. Dari mulai 2017 pertama kali zonasi itu selalu melanggar Permendikbud. Bahkan
lebih keras dari yang sekarang karena sampai tahun lalu itu masih menggunakan nilai. Oke. Nah, tapi kok nggak ada yang protes ya kan gitu. Oke. Kenapa? Karena ini masih menggunakan sistem yang lama. Begitu sekarang diubah, ya kan, menggunakan betul-betul jarak, menggunakan kelurahan, kecamatan dan juga usia, itu langsung rame. Tapi yang diramaikan adalah sekarang usia itu menjadi patokan utama begitu, Pak, yang dimaksudkan oleh Bang Aris, Pak Indra. Makanya kan harusnya kalau kita bicara penegakan hukum, harusnya dari 2017 sudah rame nih. Oke. Ya kan? Kalau kita bicara Jadi penegakan hukum maksudnya apa? loh. Kalau kenapa sekarang itu maksud Pak Indra yang ingin disampaikan apa? Nah, kalau kita bicara kebijakan zonasinya sendiri, secara makro ada beberapa hal. Yang pertama adalah mutu pendidikan Indonesia menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Mutu pendidikan bahkan di DKI Jakarta, kalau kemarin banyak orang mengatakan, oh banyak anak berprestasi. Data di Kemdikbud, hanya 3% anak DKI Jakarta yang bisa matematika. Hanya 3% yang bisa sains. Hanya 16% yang bisa membaca. Jadi, kenapa seperti ini? Karena yang muncul adalah selama ini banyak anak-anak pintar ngumpul di sekolah-sekolah negeri favorit. Artinya nggak merata begitu ya? Tidak merata, dan ini anak-anak pintar ini, data Disdik DKI rata-rata adalah anak menengah ke atas. Kenapa? Karena pakai nilai, ya kan? Dan anak-anak yang menengah ke atas punya akses lebih untuk bisa dapatkan nilai lebih tinggi. Bisa beli buku, bisa ikut bimbel, bisa nyari guru les, kan gitu. Nah, ini yang membuat angka partisipasi murni di DKI, walaupun sejak tahun 2012 dari SD, SMP, SMA, SMK sudah gratis, nggak naik. Gitu. Data BPS itu bahkan lebih ngeri, 40% usia SMA, SMK. Berarti kan banyak anak yang putus sekolah. Nah, Pak Indra, kalau berbicara soal yang tadi, ada kelompok tertentu yang memiliki keistimewaan ya, punya buku dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara soal hak, di luar itu juga kan punya hak sendiri. Atau anak-anak ini juga kan punya hak ini. Nah, apakah hak-hak itu juga bisa ditentukan hanya dengan batasan usia itu, Pak Indra? Jadi melihatnya begini, ini logika dari Pemprov DKI. Anak-anak yang usianya lebih tua, berarti selama ini tidak mendapatkan layanan pendidikan. Tapi kan sudah ada jalur afirmasi yang kemudian menampung siswa-siswi yang kemudian... Nah, kan saya bicara dari tahun 2017 kurang. sampai 2019 kemarin masih pakai nilai kan gitu. Jadi tetap saja mereka ini tersisihkan. Dan itu angkanya besar karena tadi nggak diterima. Gitu. Nah, sekarang tahun ini Pemprov DKI mencoba mengubah itu, ya kan, sehingga mengutamakan mereka yang usianya lebih tua. Karena ini mereka tetap masih usianya usia sekolah, ya kan, tapi selama ini nggak sekolah. Dan sekarang aksesnya dibuka oleh Pemprov DKI. Artinya mereka anak-anak kita juga kan gitu, yang juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Dasar hukumnya apa, Pak, yang digunakan yang Pak Indra tahu? Dasar hukumnya mereka masih anak sekolah, Pak. Permendikbud masih usia sekolah di Permendikbud, itu usianya sesuai dengan Permendikbud itu. Itu yang terbuka ya? Gitu. Usia sesuai. Saya kira itu yang ada, bahwa Permendikbud itu tidak mengatur itu, Pak. Ada usianya, Pak. Ada usia. Nggak ada mengatur bahwa afirmasi ya kan? Bukan. Bahwa ada usia sekolah itu dari berapa sampai berapa ada, Pak. Gitu. Jadi itu yang digunakan oleh DKI. Iya. Nanti dasar hukum dan juga usia ini kita akan perbincangkan lagi. Sekaligus nanti kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh sejumlah orang tua murid. Tapi saat lagi kami kembali hadir. Baik.